langsung dituduh ini. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengakhiri pembelahan politik yang sekarang sudah terjadi. Ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Pada waktu pilkada serentak kemarin, saya sempat menghandle beberapa calon independen. Nah, dari beberapa survei yang coba kita lakukan, cukup menarik menurut saya. Ketika itu hampir wilayah yang walaupun ternyata wilayahnya itu nggak terlalu wilayah gede, daerah Cilegon, kemudian Metro, terus kemudian ada yang agak lumayan gede Bandar Lampung, lalu kemudian ada kota kecil yaitu di Samarinda gitu ya. Nah, di situ yang kita temukan adalah bahwa independen itu diminati sampai dengan 57%. Tinggi sekali. Nah, alasannya adalah bahwa mereka sudah bosan dengan hiruk pikuk politik gitu ya. Walaupun memang yang nomor satunya bahwa independen tidak punya hutang politik gitu ya dengan partai gitu ya. Nah, lalu kemudian tapi yang menarik dari beberapa 2, 3, 4-nya kalau saya simpulkan adalah bahwa masyarakat sudah bosan dengan hiruk pikuk politik yang notabene terkesan walaupun memang tidak spesifik ngomong pecah belah gitu ya, tetapi bahwa ada satu sikap yang kok ya ada A ada B, nggak pernah ketemu seperti itu. Nah, masyarakat pada akhirnya berpikir bahwa oke lah, saya mungkin pada saat itu saya berpikir bahwa oke lah, saya akan mencoba menentukan pilihan saya di independen. Dari 4 yang kita bantu, ternyata Metro menang, gitu kan? Independen menang, di mana Metro ini melawan 3 pasang, ada 4 calon ya. Kemudian 3 pasang didukung oleh partai politik yang sangat signifikan, yaitu koalisi PDIP, kemudian Demokrat dan yang lainnya, kemudian koalisi PKS dan koalisi Golkar. Yang biasanya di Kota Metro itu dari mulai pilkada langsung pertama sampai dengan yang terakhir di 2017 kalau nggak salah, itu semuanya dibenarkan oleh partai politik. Nah, ketika kemudian kita temukan itu, jadi gini, ini dilema pada waktu kita sebagai konsultan ketika itu, apakah kita mau memaintain pembelahan itu atau seperti apa? Karena kan faktanya ketika kita bicara komersialisasi, ya pembelahan itu memang cukup menarik. Kemudian kita pertahankan, di mana kita jadi kampanye nyaman ini. Oke, independen aja, netral dan sebagainya, tidak ikut ke kubu A, kubu B dan sebagainya. Alhamdulillah mereka menang. Nah, masuk ke area pertanyaan, saya akan jawab. Jadi di sini barangkali kita mesti harus elit ini ya, mesti ngebangun atau mungkin kita nanti partai politik atau mungkin masyarakat yang memang ditokohkan seperti itu harus membuat satu visi yang sama gitu ya. Maka Gelora dalam hal ini mencoba membuat satu pesan atau narasi 5 besar dunia atau Indonesia 5 besar dunia, di mana ini bukan janji, bukan menurut saya bukan janji atau bukan tujuan yang semu dan sebagainya, tapi ini harus kita bikin cita-cita bersama. Karena faktanya ketika pada saat proses pembelahan kemarin itu ada di sana ada pertandingan sepak bola. Faktanya semuanya jadi satu di sana. Lalu kemudian Indonesia menang badminton sama semuanya. Artinya ketika kita jadi satu visi, satu pesan yang sama, satu narasi yang sama, barangkali ini akan mencoba mengakhiri seluruh pembelahan ini. Walaupun menurut saya adalah bahwa bisa jadi memang ada kepentingan di balik itu dalam pola pembelahan yang sedemikian rupa dipertahankan seperti ini. Mungkin itu ada kepentingan untuk kemudian bisa membuat itu adalah berlangsung seperti itu. Nah, anyway, kalau bicara mengenai kapan berakhir dan bagaimana harus berakhir, menurut saya itu. Jadi memang kita ini elit, kemudian tokoh dan mungkin masyarakat sudah dikasih narasi yang bermutu, gitu kan. Narasi yang betul-betul membangun, narasi yang betul-betul tidak kemudian bicara. Contoh sekarang COVID saja itu selalu begitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang ini bilang tidak ada yang bilang ada. Jadi belum nyatu. Nah, tapi bungkus dari itu semuanya adalah masalah trust saja. Artinya masyarakat ini belum 100% trust kepada pemimpin saat ini. Menurut saya seperti itu. Kenapa demikian? Faktanya hari ini atau kemarin tepatnya Madura itu sempat memanas.
ketika kemudian orang-orang kawan-kawan dari Madura mau nyebrang ke Surabaya harus antigen. Dan per hari ini sampai kalau nggak salah ya sampai Manas kalau nggak salah, karena kan mereka nggak setuju. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu tindakan yang tidak, tanda kutip, tidak berkemanusiaan karena pemaksaan dan sebagainya. Nah ini yang mungkin barangkali masalah yang struktural adalah trust tadi itu. Bagaimana kemudian para elit politik, kemudian bahkan pemerintah sendiri membangun satu trust kepada masyarakat bahwa everything is going to be okay jika memang kita melakukan satu hal yang betul-betul sama dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi itu Mbak Saida, jadi harus ada satu narasi yang sama, kemudian menjadi cita-cita bersama, ya. Kemudian telah barangkali pembelahan akan setidaknya menipis lah setidaknya gitu kan, tidak semakin membelah nanti posisinya. Gitu. Baik. Tadi menarik Mbak Dia, Dr. Rudy gitu. Jadi artinya gini, sekarang ini sebenarnya sudah ada satu pembelahan ini juga sebenarnya menarik dari sisi orang untuk mau memilih. 2019 kemarin itu dibandingin dengan 2014 itu ada penambahan yang signifikan menurut saya, sekitar 20%. Kemudian termasuk kemarin kita di Medan itu pun juga yang biasanya nggak sampai 30%, itu mereka sampai dengan 54% mau milih. Bahkan Lampung, overall Lampung itu juga nggak terlalu tinggi, Sumatera ini kayaknya nggak terlalu tinggi ya, Sumatera Barat dan sebagainya. Tapi kemarin itu pas pada pilkada serentak juga cukup tinggi, artinya ada kenaikan di sana. Nah sebenarnya kan momentum menarik, sementara orang sudah sadar berpolitik, anak-anak muda sudah mau memilih datang ke TPS, bahkan orang yang minoritas yang biasanya kalau liburan pemilu atau pilkada dan sebagainya ke luar negeri, mereka memilih pada waktu itu, walaupun 2019 itu kan memang belum ada pencegatan untuk kemudian tidak boleh keluar ya, itu tetap boleh. Akhirnya mereka mau datang ke TPS. Ini menurut saya menarik. Artinya ada satu fenomena, orang sudah mulai aware untuk berpolitik masyarakat ini, walaupun persepsinya sudah maka terbelah karena kan pemahaman dari politikalnya sendiri kan juga masih so-so saja gitu ya. Nah menurut saya saatnya lah elit-elit ini untuk kemudian bisa membuat suatu formula yang betul-betul kemudian masyarakat itu dewasa dalam hal berpolitik. Karena kan menurut saya politik ini nafas mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Kenapa? Karena dari kita mulai lahir sampai mati itu menggunakan produk politik. Kita lahir pakai akte kelahiran, kemudian sekolah pakai ijazah juga produk politik, kemudian nikah juga produk politik, sampai mati pakai akte kelahiran. Artinya kalau kemudian kita pahamkan betapa memang politik itu memang harus gitu, ada dipahami oleh masyarakat, tetapi tidak lalu kemudian dipecah belah seperti ini. Gitu kira-kira dari saya, Mbak. Terima kasih.